¿Puedes pasar? No, sí. Sí, pues. Es que ocupo estar aquí, no les estorbo para No, nada. no, no. Ok. Y ya más, casi ya 10 años estudiando estos hongos. La especie se describe con un grupo de ejemplares, Ajá. pequeño escenario, para que puedas poner el macro. Yo, cada estructura tuve que fotografiarla y medirla. La medimos. Sí, también pues hay víboras. Siempre me preguntan cómo le hago. Pero a ver, cosas tan en ese grupo de amigas. Pues resulta que no. Resulta que sí hubo saltos de hospederos. Nos dimos cuenta que se trataban de hongos que no se habían registrado aquí en este país. Entonces son hongos del complejo Phiocordyceps unilateralis, que son famosos por modificar el comportamiento de las hormigas. Estos hongos producen sustancias que interactúan con el sistema nervioso de las hormigas y las obligan a morir en lugares que tienen las condiciones ambientales que más favorecen al desarrollo de los hongos. De hecho, un tiempo hice divulgación de la ciencia porque me gusta, me parece súper interesante. Gente entienden por qué es importante estudiar, investigar, ¿no? Conservar los medios de comunicación. Esa es una gran, ¿cómo se llama? Un gran, tan viral. Es viral como este tipo de cosas, ¿no? Pero otras cosas no tanto. Sí, algo en la morfología de estos hongos me recordaba mucho a los personajes que él ha realizado, sobre todo en la película del Laberinto del Fauno. Entonces, por ejemplo, el fauno que le salen los cuernos, se me figuraba un poco las hormigas, o el hombre pálido también cuando para las manos, también a veces me acordaba de esos personajes cuando veía los hongos. Entonces, de ahí me surgió la idea, ¿no?, de dedicársela a precisamente a Guillermo del Toro. Y por ejemplo, en esos ceparios, si un hongo como esos sale o no tanto. Entonces son elementos importantes que son parte de la naturaleza y que su función ecológica es controlar la población de otras especies, en este caso las hormigas. Es importante mencionar que el hongo o las hormigas tienen ciertos mecanismos que impiden que el hongo acabe con toda la colonia de hormigas. Entonces, hay una interacción que todavía es desconocida para la ciencia. Metabolitos, porque también los hongos pues tienen una dieta muy estricta, ¿no? A partir de un artículo, una publicación en el 2009, se les empezó a llamar hongos zombies. De acuerdo a estos artículos, los hongos obligaban a las hormigas a tener como una vida, ¿no?, como parecido a un zombie, y llevando a las hormigas a morir a ciertos lugares que son como una especie de cementerios. Entonces, a partir de ahí empezaron a nombrarlas como la vida después de la muerte de una hormiga, y de ahí empezaron a nombrarles como hormigas zombie, hongos zombie. Tumorales, incluso hasta le han encontrado remedios para un grupo de hongo zombie que está protegido por la lista roja. A partir de ese artículo se inspiró un videojuego llamado The Last of Us, muy famoso, que hablaba precisamente de hongos que parasitan a las hormigas, que mutaron y llegan a infectar a las personas, ¿no? Entonces se desencadena toda una pandemia donde los humanos convertidos en zombies luchan contra otros, ¿no?, contra otros que no están infectados. Entonces,
pues es muy interesante ver cómo la cultura del terror pues ha adoptado también estos hongos, ¿no? Ya. Desarrollarse. No es sencillo porque Pemirsa, viral 3 warga negara asing Israel yang juga merupakan tentara IDF diusir pemilik salah satu gym atau pusat kebugaran di Bali. Pengusiran dipicu oleh salah satu WNA yang bersikap kasar pada staf lokal. So that's for me no discussion. You guys serve in the IDF, so you can so I don't discuss. That's one thing. I have my morals. Viral di media sosial, video 3 warga negara asing asal Israel diusir dari sebuah gym di Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik gym beradu argumen dengan salah satu WNA Israel, kemudian meminta ketiganya meninggalkan tempat. You guys are not even allowed to be in this country, man. You come with a different passport, no? And be happy. I don't involve police. Pemilik gym Samir menegaskan pusat kebugaran miliknya tak melayani orang Israel dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia menjelaskan bahwa pengusiran berawal dari sikap kasar salah satu WNA Israel kepada staf lokal. I asked them where they're from. They told me they're Israelis. So I said, we don't serve Israelis, we don't serve the IDF, and we don't serve anyone who's rude to our staff. You know, they're hardworking locals. You just respect them. You have to leave. Yeah. Samir menambahkan setelah diusir, ketiga pria tersebut memberikan ulasan bintang 1 di Google Review. Dalam ulasan tersebut, ia dituding rasis dan mengusir mereka karena alasan agama. Samir pun menegaskan sikapnya bahwa ia tak akan melayani pasukan Israel dan siapapun yang kasar kepada staf lokal. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Pemirsa, Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari Amerika. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California ini bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran yang tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Tehrangeles, yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz.
Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali merosot jelang pemilu paruh waktu atau midterm election November mendatang. Mendekati midterm election, popularitas atau approval rating Donald Trump semakin anjlok. Berdasarkan survei Reuters Ipsos yang dilakukan pada 14 hingga 17 Agustus 2026, hanya 33% warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump sebagai presiden. Sebaliknya, 64% sisanya menyatakan tidak menyetujui. Angka tersebut turun dari 35% dalam survei yang dilakukan pada awal Agustus dan menjadi level terendah Trump dalam masa jabatan keduanya. Sejumlah faktor menjadi penyebab anjloknya approval rating Donald Trump, di antaranya isu inflasi, harga energi, hingga kondisi rumah tangga. Sejumlah tekanan ekonomi tersebut semakin diperburuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Perang yang sebelumnya diperkirakan berlangsung singkat, justru berlangsung lama dan menekan pasar minyak global yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Sehingga turunnya approval rating Donald Trump menjadi peringatan bagi Republicans yang saat ini berusaha mempertahankan kontrol mereka di Kongres. Sementara bagi Demokrat, hal ini menjadi peluang untuk merebut kursi Kongres. Pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya kota Al-Dariyah. Dalam operasi militer tersebut, mereka menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di wilayah Gaza. Terowongan ini disebut merupakan infrastruktur bawah tanah milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi manapun, maksud kami lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi. IDF menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza Tengah dan Selatan ditutup dengan memompakan beton ke dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Sementara otoritas dan warga Palestina juga menuduh Israel menempatkan patok penanda di sejumlah wilayah Gaza yang disebut dapat memperluas area di bawah kendali Israel hingga saat ini. Hamas belum memberikan tanggapan publik terkait operasi penutupan terowongan tersebut.